Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanda. Jadi kelas SI 8 dengan nomor BP 21101152610310. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil revisi UTS Sistem Pakar, yaitu dengan jawaban dari pertanyaan soal nomor 1. Arsitektur knowledge based system ada 3 komponen, yaitu yang pertama interface antarmuka, memungkinkan pengguna untuk melakukan query pada sistem berbasis pengetahuan. Yang kedua, inference engines, yaitu menyimpulkan wawasan dari informasi yang disimpan ke dalam berbasis pengetahuan. Dan yang ketiga, knowledge base, informasi yang diberikan dalam bidang pengetahuan yang diperoleh dari knowledge base dengan menerapkan aturan dan strategi inferensi dan menghasilkan jawaban atau solusi berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Untuk soal nomor 2, yaitu ada 2 kategori dari AI. Yang pertama, weak AI adalah AI yang dirancang dan dilatih untuk merancang sistem atau melaksanakan tugas tertentu. Contohnya seperti Google Assistant dan ChatGPT. Strong AI adalah AI yang menyerupai manusia dengan kemampuan kognitif yang sangat baik. Ketika disajikan dengan tugas yang tidak dikenal, sistem AI yang kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Contohnya yaitu robotik. Jawaban dari soal nomor 3 yaitu ada 2 dampak AI bagi kehidupan manusia. Untuk dampak positif, yang pertama, peningkatan kualitas hidup yang digunakan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual, otomatisasi rumah pintar, dan perangkat medis cerdas. Ini membantu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan keamanan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi ancaman keamanan seperti kejahatan cyber dan serangan teroris. Yang ketiga, kemudahan dan efisiensi. AI menghilangkan tugas-tugas rutin yang membosankan dan memakan waktu. Dengan otomatisasi, AI dapat membantu dalam pengolahan data, analisis, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dan untuk yang keempat, kemajuan dalam penelitian dan inovasi. AI telah memberikan kontribusi besar dalam bidang penelitian dan inovasi, seperti dalam bidang kedokteran. AI dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit, penemuan obat, serta pengobatan yang lebih efektif. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, keamanan dan privasi data. Penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan privasi data. AI dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data pribadi sensitif yang dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi keterampilan kritis, kreativitas, dan kemampuan berpikir mandiri pada manusia. Terlalu mengandalkan teknologi tersebut dapat mengurangi kemampuan manusia dalam mengambil keputusan yang kompleks. Dan yang ketiga, kejahatan teknologi. Penggunaan AI juga dapat menguntungkan pelaku kejahatan dalam bentuk serangan cyber, manipulasi informasi, dan pembuatan konten palsu seperti deepfakes yang merugikan individu dan masyarakat. Dan untuk dari hasil nomor 4 dari analisis tersebut, yang dimana penyakit komedonal dengan kode P1, Conglabata P2, nodul P3, dan popula P4. Dan untuk dari gejala-gejala penyakit tersebut, yaitu ada bintik-bintik pada wajah dengan kode G1, adanya bakteri G2, sel kulit mati G3,
hingga seterusnya sampai kelebihan hormon dengan kode G17. Dari analisis tersebut, kita menentukan rule dari dialog, yaitu yang pertama dari rule 1. Jika G1 dan G2 dan G3, maka P1. Rules 2, dengan gejala if G2 dan G4, maka penyakitnya dapat gejala baru yaitu dari G1. Rules 3, jika G5 dan G6, maka hasilnya dari gejala baru yaitu dari G2. Rules 4, jika G7, maka dari gejala G3. Untuk rules 5, jika G8 dan G9 dan G10, maka P2. Rules 6, jika G11 dan G12 dan G8, maka G9 atau dapat gejala baru. R7, jika G9 dan G13 dan G14, maka P3. R8, jika G9 dan G15 dan G3, maka P4. Dan untuk rules terakhir yaitu rules 9, yaitu jika G16 dan G17, maka G15. Untuk soal selanjutnya yaitu merancang pertanyaan untuk sistem pakar dan fakta dari user untuk menentukan P2 dengan metode backward chaining. Dari pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apakah Anda mempunyai gejala bintik-bintik pada wajah Anda? Dan yang kedua, apakah kulit wajah Anda mengalami kelebihan sebum? Dan yang ketiga, apakah Anda memakai pil KB sebelumnya? Dan yang terakhir, apakah Anda hari ini mengalami menstruasi dan kelebihan hormon? Dari pertanyaan tersebut untuk sistem pakar. Dan untuk soal yang keempat yaitu temukan beberapa fakta dari user untuk menentukan P2 atau penyakit Conglabata dengan metode backward chaining. Untuk dari rules pertama yaitu stack, yang dimana stack ini kita tulis dengan Conglabata dengan penyakit 2 dan fakta baru masih kosong. Dan untuk rules 2 yaitu stack Conglabata penyakit 2 dengan fakta baru masih kosong. Sebetulnya ini sudah diketahui, namun saya sengaja untuk mengosongkannya. Dan untuk rules kedua selanjutnya yaitu dengan fakta barunya sudah terisi dari stack Conglabata penyakit 2 dan fakta baru yaitu memakai obat-obatan G8, adanya iritasi kulit G9 dan faktor keturunan G10. Karena dari sebelumnya yaitu untuk berdasarkan penyakit Conglabata ini fakta dari sebelum yang ada di penyakit kedua yaitu dari rules 5 dengan faktanya memakai obat-obatan yang gejalanya G8, adanya iritasi gejala G9 dan faktor keturunan dengan gejala G10. Karena dari fakta sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa G8, G9 dan G10 itu memang sudah sebetulnya fakta. Dan untuk di rules 1 yang terakhir yaitu stacknya kosong. Karena kita sudah mengetahui dari sebelum
stak sebelumnya konglabata penyakit 2 dan dengan bersifat kita mengeluarkan stak stak yang penyakit 2 konglabata tersebut sudah diketahui dan mengisi fakta baru yaitu memakai obat-obatan G8, adanya iritasi kulit G9, dan faktor keturunan G10. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.